warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Apriani dari kelas 7C kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nanda dari kelas 7C kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despira Putri Yadin dari kelas 7C kelompok 2. Kami akan Mendemonstrasikan Suku Baduy. Suku Baduy. Suku Baduy atau kadang sering disebut Baduy merupakan masyarakat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Suku Baduy dalam kesehariannya berbicara menggunakan bahasa Sunda dan Indonesia. Meskipun memiliki kepercayaan yang berbeda, namun sejatinya Baduy dekat dengan orang Sunda. Dan juga diterangkan bahwa suku Baduy memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama ada suku Baduy Dangka. Kelompok Baduy ini sudah tidak tinggal di tanah adat. Mereka juga sudah tidak terikat dengan aturan dan kepercayaan Baduy. Masyarakat Baduy Dangka juga sudah menempuhi pendidikan dan mengerti tentang teknologi. Umumnya, kelompok ini memiliki usaha sebagai pemandu wisata, memiliki tempat makan hingga penjual dan oleh-oleh. Yang kedua, terdapat Baduy luar. Kelompok Baduy luar masih tinggal di dalam tanah adat dan masih menjunjung tinggi kepercayaan Sunda wiwitan. Hanya saja mereka sudah mulai memahami pendidikan dan teknologi. Kelompok ini bisa dilihat dari kebiasaan mereka berpakaian serba hitam dengan ikat kepala berwarna biru. Kelompok ini umumnya berprofesi sebagai peternak dan petani. Yang ketiga ada Baduy dalam. Kelompok suku Baduy yang terakhir yaitu Baduy dalam atau Baduy jero. Mereka tinggal di pelosok tanah adat dan masih menjunjung tinggi kepercayaan Sunda wiwitan. Kelompok ini biasanya mengenakan pakaian serba putih. Mereka tidak mengenyam pendidikan dan tidak mengetahui teknologi. Mereka hidup sangat sederhana, bukan tak pernah mengenakan alas kaki. Gaya hidup seperti itu merupakan cara untuk tetap dekat dengan Yang Maha Esa. Kelompok ini umumnya berprofesi sebagai peternak dan petani. Baduy dalam dilindungi oleh Baduy Dangka dan luar. Kedua kelompok tersebut memiliki tugas untuk menyaring segala informasi dari luar sehingga adat istiadat suku Baduy tetap lestari. Makanan khas Baduy. 1. Jojorong. Jojorong adalah makanan khas Baduy yang disajikan dengan mangkok dari daun pisang. Makanan ini memiliki warna putih dengan tekstur yang kenyal, terbuat dari tepung beras, tepung kanji, dan gula merah. 2. Apam putih. Memang apam putih sudah tidak asing lagi untuk didengar, tetapi apam putih yang merupakan makanan khas Baduy ini terbuat dari tepung beras yang difermentasikan lalu disajikan menggunakan gula merah yang dicairkan. 3. Otak-otak labuan. Otak-otak labuan yang berbahan dasar ikan tenggiri ini merupakan makanan khas Baduy yang diolah menggunakan santan, bawang putih, tepung kanji, merica, gula pasir, dan garam, lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Biasanya otak-otak disajikan dengan saus kacang dan sambal. 4. Kue balok manis. Kue balok manis adalah salah satu makanan khas Baduy yang terbuat dari bahan singkong putih. Singkong yang dipotong-potong lalu dikukus dan dihaluskan dengan digiling. Kue ini biasanya disajikan dengan serundeng dan bawang goreng. 5. Pasung merah. Kue pasung merah biasanya disajikan ketika ada acara-acara kecil hingga besar di suku Baduy. Pas merah terbuat dari campuran gula merah dan tepung beras. Kue ini bertekstur kenyal dan manis. Selain di wilayah Baduy, pasung merah juga dapat ditemui di Lebak.
Pandeglang, Serang hingga Cilegon. Agama suku Baduy. Suku Baduy memang memiliki ciri khas tersendiri dan terkenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi adat istiadat. Dalam hal kepercayaan atau agama, suku ini juga memiliki keyakinan sendiri. Agama suku Baduy yaitu Sunda Wiwitan. Kepercayaan tersebut merupakan keyakinan dengan dasar penghormatan atau pemujaan kepada arwah nenek moyang atau karuhun dan percaya pada suatu kuasa yakni Batara Tunggal. Pusat pemujaan atau ibadah mereka ada di puncak gunung yang diberi nama Sasak Adamas atau Sah Sangka Pusaka Buana. Objek pemujaan tersebut pada sisa komplek peninggalan megalitik berupa bangusan berundak yang memiliki menhir dan arca. Tempat tersebut dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya para karuhun. Pun mereka karuhun yang langsung mewakili di dunia. Puun juga merupakan keturunan Batara Panjala. Puun juga memiliki wewenang sebagai pengusaha agama Sunda Wiwitan serta pembuka yang paling suci dan seluruh perintahnya harus dipatuhi. Upacara yang dilangsungkan oleh suku Baduy seperti kaula, ngalaksa, serba, muja, dan tolak bala. Rumah adat suku Baduy. Suku Baduy memiliki adat istiadat yang sangat kental. Salah satunya bisa terlihat dari rumah adat yang mereka tempati. Rumah adat suku Baduy bernama Sulah Nyanda. Rumah tersebut bisa ditemui di daerah pegunungan tempat masyarakat Baduy tinggal. Rumah ini terbuat dari kayu dan bambu. Proses pembuatan rumah dilakukan dengan gotong royong. Bahan-bahan yang digunakan untuk pondasi. Sedangkan bagian dasar pondasi menggunakan batu kali. Yang menjadi keunikan dari rumah adat ini yaitu dibangun mengikuti kontur tanah. Hal tersebut erat kalinya dengan aturan adat yang melarang aktivitas merusak alam hanya demi mendirikan bangunan. Maka tak heran jika tiang rumah dengan rumah lainnya tidak sama karena menyesuaikan dengan kontur lahan. Pada bagian bilik dan lantai terbuat dari anyaman bambu, sedangkan atapnya menggunakan ijuk dari daun kelapa kering. Rumah adat ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, ada bagian depan atau disebut juga sosoro. Fungsinya untuk menerima tamu, tempat santai, dan menenun untuk kaum wanita. Yang kedua, ada bagian tengah atau disebut juga tepas untuk aktivitas keseharian seperti tidur dan pertemuan keluarga. Yang bagian ketiga, ada bagian belakang atau disebut juga imah. Digunakan untuk tempat memasang dan menyimpan hasil panen. Keunikan dari lain rumah adat suku Baduy, yaitu pada lantai setiap ruangan pasti terdapat lubang. Fungsi dari lubang tersebut ternyata untuk sirkulasi udara, karena rumah ini tidak terdapat jendela. Tujuan dari tidak adanya jendela yaitu agar penghuni keluar rumah saat hendak melihat-lihat lingkungan sekitar atau luar rumah. Pakaian adat suku Baduy berupa dengan Baduy luar. Pakaian kaum pria Baduy dalam juga terdiri dari 3 bagian. Bagian itu yakni ikat kepala atau telekung berwarna putih kecoklatan. Kemudian kurung atau jambang sangsang yang merupakan baju atasan berwarna hitam atau putih serta pakaian bawahan berupa sarung. Tarian suku Baduy. Tarian daerah suku Baduy adalah tari topeng. Tarian ini dilakukan oleh satu orang, pria atau lebih dari sesuai dengan kebutuhan. Gerakan tari ini tempat gemulai. Tarian topeng mengisahkan tentang seorang rasa yang balas dendam tentang cintanya yang ditolak. Alat musik suku Baduy. Alat musik suku Baduy angklung buhun merupakan alat musik tradisional khas masyarakat suku Baduy yang biasa dimainkan 5 pemain atau lebih dengan ciri khas angklung terdapat hiasan batang padi atau rumah dedaunan dan ditampilkan saat acara adat. Angklung buhun dengan ciri khas terdapat hiasan batang padi atau rumah dedaunan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.